Oke, perkenalkan nama saya Bima Sinaji, NPM 220810110116. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas Web House pada kolom Key Partnership. Key Partnership adalah kerjasama, aliansi, atau kemitraan dengan pihak lain yang dapat membantu perusahaan Anda mencapai tujuan bisnisnya. Ini mencakup kemitraan dengan perusahaan lain yang memiliki sumber daya atau kalian yang komplementer. Karena kami bergerak dalam bidang teknologi, dalam penyediaan web untuk UMKM, maka erat kaitannya dengan penyediaan domain dan hosting. Oleh karena itu, apabila kami dapat bekerja sama dengan bidang usaha yang menyediakan domain dan hosting, itu dapat membuat kami dapat fokus dalam pengembangan website dan domain dan hosting bisa diberikan oleh perusahaan lain. Dan apabila kami dapat menjalin partnership atau kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan domain dan hosting, bisa membuat kami lebih baik lagi dalam penyediaan web untuk UMKM. Dan salah satu contoh badan atau usaha yang menyediakan domain dan hosting adalah Niaga Hoster. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kemudian saya Muhammad Mega Nugraha akan menjelaskan soal key activity dan value proposition dari bisnis kami. Yang pertama dari key activities, aktivitas pertama yang kita lakukan di bisnis ini adalah desain dan pengembangan situs web. Jadi desain dan pengembangan situs web ini adalah aktivitas utama kami, yaitu membuat web yang sesuai dengan preferensi dan aplikasi yang diminta oleh klien UMKM. Kemudian yang kedua ada hosting dan maintenance. Tidak hanya mendesain dan mengembangkan, kami juga mengelola infrastruktur hosting dan memberikan perawatan berkala terhadap pembaruan situs web. Kemudian yang ketiga, pemasaran dan promosi. Melakukan aktivitas pemasaran dan memperkenalkan layanan adalah salah satu aktivitas utama kami kepada calon UMKM pelanggan lewat berbagai sarana yang ada. Kemudian kita pindah ke value proposition. Apa sih value yang ada di bisnis kami ini? Yang pertama, kustomisasi situs web. Jadi situs web yang kami buat itu adalah situs yang fleksibel. Jadi bisa di request desain seperti apa, kemudian fungsi-fungsi yang diinginkan seperti apa, yang sesuai dengan kebutuhan klien UMKM. Kemudian harga yang bersaing. Ya, kami menawarkan harga yang kompetitif, terutama untuk UMKM yang memiliki anggaran yang terbatas. Kemudian, dukungan pelanggan yang baik. Ya, kami akan berusaha memberikan layanan pelanggan yang responsif dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh UMKM. Kemudian, edukasi dan pelatihan. Seringkali kita temukan di lapangan klien-klien UMKM yang menjadi klien kita itu akan memiliki tingkat literasi terhadap teknologi yang cukup rendah. Nah, kami menyediakan layanan edukasi dan pelatihan agar mereka bisa memahami dan mengelola situs web mereka sendiri. Kemudian terakhir ada skalabilitas, yaitu kami memberikan opsi untuk situs web yang telah dimiliki oleh UMKM untuk bisa di scaling, yaitu bisa diperbesar jika mereka membutuhkan web yang lebih besar. Karena seiring pertumbuhan bisnis, mau tidak mau UMKM kan selalu ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, layanan kami bisa menyajikan web yang bisa mulai dari yang kecil dulu agar tidak mahal-mahal. Kemudian nanti jika telah bisnisnya membesar, bisa scaling ke web yang lebih besar lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Saputra, NPM 220810110147. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas atau BMC dari kelompok kami Bebas UMKM, yaitu pada poin customer relationship dan customer segment. Yang pertama pada customer relationship, di mana nantinya kami akan menarik hati konsumen kami, yaitu dengan cara
komunikasi kami dengan konsumen. Saat konsumen melakukan pemesanan melalui media online, contohnya seperti Instagram, WA maupun Facebook. Kami akan memberikan feedback yang baik kepada mereka, respon yang baik, dan respon yang ramah, agar konsumen nanti merasa puas dengan pelayanan kami, agar mereka bisa kembali lagi karena respon kami yang baik, meskipun nantinya eh, proses transaksi telah selesai. Tapi saat web tersebut mengalami masalah atau apapun, mereka dapat menghubungi kami kembali dan kami akan meresponnya dengan senang hati dan akan memberikan solusi dengan yang terbaik. Lalu yang kedua itu kami akan memberikan diskon kepada konsumen. Contohnya seperti hari-hari besar atau hari-hari apa atau mungkin dengan persyaratan apapun, kita akan memberikan sebuah diskon di mana nantinya dengan diskon ini dapat menarik hati konsumen dan mau untuk kembali lagi membeli produk yang kami sediakan ini. Yang kedua itu customer segment. Jadi untuk customer segment pada bisnis kami yaitu Bebas UMKM ini, kami yaitu ke UMKM yang berskala tidak kecil dan tidak tinggi, itu UMKM yang kecil tapi mereka ingin berkembang. Ya, kita bantu mereka, memadai mereka dengan promosi melalui media website. Itu bukan UMKM hanya UMKM makanan ataupun minuman, tapi juga UMKM barang juga. Jadi nantinya dengan kita berkolaborasi dengan UMKM ini, UMKM tersebut dapat jauh lebih maju dan lebih modern untuk kedepannya dan lebih siap dalam melakukan bisnis mereka. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Vicky Dayan Pratama dengan NPM 220810101006. Di sini saya akan menjelaskan tentang key research dan juga channel. Nah, untuk key research sendiri adalah kunci dari sumber daya purpose ini. Yang pertama ada sumber daya manusia atau human research. Di sini sangat diperlukan dikarenakan human research ini adalah paku utama dari purpose ini karena pemikiran-pemikiran dari human ini akan menggunakan teknologi dalam bebas. Yang kedua ada teknologi sendiri dengan PC ataupun laptop yang menunjang dari human research tadi. Jadi spesifikasi dari laptop sendiri juga sangat membantu dalam hal website ini karena kita bergerak dalam teknologi website. Setelah itu channel atau sesuatu media yang akan digunakan untuk mempromosikan website ini. Yang pertama dari channel media sosial. Media sosial sangat efektif digunakan untuk mengiklankan dalam hal sebuah usaha di saat ini karena dalam media sosial sekarang cepat viral. Jadi yang pertama kami gunakan adalah sosial media. Yang kedua ada dari mulut ke mulut atau sales lah. Jadi kita juga menggunakan media secara langsung atau secara langsung pada teman-teman ataupun pelaku usaha yang sedang membutuhkan website di sekitar kita lah. Yang ketiga adalah ads atau periklan lewat seorang yang dirasa cukup populer, tapi yang AdSense ini nantinya setelah berkembang ya. Kalau saat ini masih menitis-nitis juga susah karena juga dari nol kan. Mungkin untuk iklan ya sendiri-sendiri aja. Jadi untuk AdSense ini mungkin lebih nanti gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, nama saya Dapat Al Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost structure sama revenue stream. Yang pertama adalah cost structure. Nah, cost structure sendiri adalah bagaimana kita mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar itu harus tetap kayak balance kalau bahasa bisnis balance. Jadi bisa dibilang kayak gini.
Cost structure itu kita harus mengeluarkan apa yang kita keluarkan itu lebih kecil dari apa yang kita dapatkan. Jadi kita dapat untung bersih lah gitu misalnya. Jadi kayak cost structure itu bisa dilambangkan dengan timbangan. Timbangan kan ada income sama outcome. Terus ada uang, yaitu kan pendapatan biasanya dari uang sendiri kan. Dan uang sendiri itu ada digital, ada fisik. Digital itu biasanya kartu kredit, Visa, debit, dan lain-lain. Lalu ada grafik penjualan. Nah, grafik penjualan ini bisa didapat dari kita misalkan dapat, kita ada target gitu. Setiap bulan itu bisa lo dapat dari bulan A, bulan Januari lah misalnya. Januari itu dapat 3 pelanggan. Nanti yang dapatnya itu dapat 4. Jadi kan pendapatan akan tetap naik dan kalau kita bisa tetap mempertahankan modal awal, jadi kita pendapatannya lebih besar dan itu akan mengikuti pasar juga sih. Tuh, jadi yang kedua adalah revenue stream. Nah, revenue stream sendiri itu adalah aliran pendapatan. Nah, ini yang aku udah jelasin tadi itu. Aliran pendapatan itu lebih ke kayak kita bagaimana dapat uangnya. Eh, nah, dapat uang itu kan dapat untung sih, bukan dapat uang. Dapat untung itu bisa dari eh, harga yang kita berikan ke customer itu dikurangin sama harga modal yang kita keluarkan. Jadi bakal ada selisih kan. Nah, selisihnya itu bisa dibilang untung bersih kita. Jadi kayak udah nggak ngurangin modal, udah nggak ngurangin apa yang kita keluarkan lagi. Jadi itu untung bersih yang benar-benar kita dapat. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.